Kali ini saya mau membahas tentang kontak erat karena banyak yang masih belum memahami pengertian kontak erat. Saya banyak di DM di Instagram. Sebenarnya kriteria kontak erat itu seperti apa? Beberapa waktu lalu ada yang bertanya, kalau misalnya saya mengantar makanan ke teman atau saudaranya yang positif COVID, apakah itu termasuk kontak erat atau tidak? Nah, pemerintah juga banyak membahas soal kontak erat. Jadi sebenarnya definisi dari atau pengertian dari kontak erat itu seperti apa? Jadi kita akan bahas ada beberapa kriteria kapan Anda atau saya atau kita disebut kontak erat. Nah, yang pertama itu kriterianya itu adalah jarak. Kalau misalkan kurang dari 2 meter, itu termasuk kontak erat dengan durasi lebih dari 15 menit. Kalau di Indonesia, pedomannya menggunakan 1 meter. Kalau dari WHO, jaraknya itu 2 meter atau 6 kaki. Sebenarnya kalau 6 kaki itu kurang lebih 1,8 meter. Jadi ya kurang lebih sama dengan 2 meter. Kemudian durasinya itu 15 menit. Ini artinya akumulasi dalam 24 jam. Bukan berarti kita 15 menit terus kontak dengan pasien COVID. Bukan. Kalau misalkan Anda dengan durasi 5 menit dengan kontak dengan positif COVID, tapi 3 kali, nah itu kalau diakumulasikan sudah 15 menit juga. Nah itu juga termasuk memenuhi kriteria kontak erat dalam 24 jam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila bersentuhan fisik langsung, misalkan bersalaman, berpegangan, atau mungkin bukan mungkin tidak skin to skin, tapi kita menyentuh pakaiannya secara langsung atau berpelukan juga, itu termasuk bersentuhan fisik. Apabila Anda memenuhi kriteria yang kedua ini, itu termasuk kontak erat. Nah, yang ketiga, berbagi peralatan makan dan minum. Nah, ini kriteria dari CDC atau WHO, saya agak lupa antara WHO atau CDC nih. Jadi, kalau misalnya berbagi peralatan makan dan minum termasuk kontak erat. Apalagi kalau misalnya satu sendok berdua, nah itu sudah jelas ya, itu sudah jelas kontak erat. Nah, yang keempat, merawat pasien yang sedang karantina mandiri tanpa alat pelindung diri yang standar. Alat pelindung diri yang standar itu seperti yang pernah Anda lihat di TV atau berita, pakai hazmat warna putih, nah itu APD yang standar. Kemudian maskernya juga N95. Kalau APD tidak standar, nah itu juga tidak termasuk kontak erat kalau misalkan kita merawat pasien yang COVID. Apabila Anda punya saudara atau keluarga di rumah yang sedang karantina mandiri dan Anda merawat eh, anggota keluarga Anda itu selama karantina mandiri, maka Anda termasuk kontak erat sebenarnya. Gitu. Nah, ada pertanyaan yang lain. Dok, bagaimana kalau misalkan saya dalam jarak kurang dari 2 meter dengan pasien COVID, tapi saya menggunakan masker nih. Jadi kalau menurut CDC, baik itu dengan masker maupun tidak, tapi kalau jaraknya kurang dari 2 meter dan juga durasinya lebih dari 15 menit dalam 24 jam, itu termasuk kontak erat. Ini kita tidak berbicara soal pakai atau tidak pakai masker, ya. Kalau kriteria nomor satu ini terpenuhi, ya itu termasuk kontak erat. Ini ada 4 kriteria yang saya tulis di sini. Tidak harus empat-empatnya terpenuhi ya, satu saja itu termasuk kontak erat. Bisa jadi dari referensi lain ada kriteria yang lain. Eh, Bisa jadi ada. Kalau misalnya ada yang kurang dari sini boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya
yang berkaitan dengan kontak erat ini, kalau misalnya kita berstatus kontak erat, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah karantina mandiri selama 14 hari sejak kontak terakhir. Misalkan kontak terakhir itu dengan si X yang positif COVID tanggal 2 Februari, maka dari tanggal itu adalah hari pertama karantina mandiri selama 14 hari ke depan gitu. Nah, kalau misalnya Anda kontak erat dan punya gejala, sebaiknya Anda pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk di swab PCR. Nanti kita akan cari tahu apakah ternyata Anda itu positif atau tidak. Kalau positif, maka ya harus ya karantina mandiri seperti itu. Kalaupun negatif, tetap karantina mandiri juga karena kontak erat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya harap ini cukup jelas karena ini banyak juga yang menjadi apa namanya, banyak yang bertanya soal kontak erat. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda bisa tahu kriterianya, dan kalaupun misalkan Anda termasuk kontak erat, saya harap Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Oke, sekian. Terima kasih.